Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Sakina DLR. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu kalian beberapa alasan kenapa jualan di marketplace Facebook itu sekarang sepi ya. Nah, buat kalian yang jualan di Facebook yang barangkali lagi mengalami hal ini atau mengeluhkan hal ini sama banget ya kayak aku. Karena aku tuh ngerasain banget bahwa sekarang itu jualan di Facebook itu sepi banget. Yang chat tuh jarang, apalagi order. Nah, tidak seperti awal-awal boomingnya marketplace Facebook itu banyak banget yang masuk chattingan, orderan gitu ya. Bahkan kita bisa ngirim orderan itu bisa 100%. Tapi untuk sekarang kenapa bisa jadi sepi banget gini gitu loh. Ini alasannya apa? Nah, untuk video kali ini aku mau bahas itu ya guys. Buat kalian yang pengen tahu alasan-alasan apa aja sih yang bikin marketplace Facebook itu sekarang jadi sepi pembeli gitu loh ya. Dan cara mengatasinya biar orderan kita itu laris lagi, penjualan kita meningkat lagi tuh gimana? Stay tune terus di video aku yang ini karena aku bakal bahas semuanya. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka sama videonya, klik like dan subscribe channel ini biar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten seperti ini. Oke, yuk nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja ke inti dari videonya. Ikutin terus ya. Oke guys, jadi ada beberapa alasan ya kenapa penjualan di marketplace Facebook itu menurun drastis ya. Nah, untuk alasan yang pertama adalah masyarakat sudah banyak yang beralih ke situs belanja yang berbasis aplikasi ya. Jadi maksudnya berbasis aplikasi itu adalah yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Jadi marketplace yang berbasis aplikasi tersebut tuh secara tidak langsung menggerus marketplace Facebook yang bukan awalnya adalah situs belanja gitu. Nah, mereka itu menawarkan kemudahan-kemudahan yang membuat para pembeli atau customer itu lebih memilih ke marketplace aplikasi tersebut. Nah, yang kedua, kenapa marketplace Facebook itu terasa semakin sepi ya penjualannya? Karena banyak banget sekarang itu bermunculan seller-seller baru atau pedagang-pedagang baru yang baru mulai berjualan di Facebook, sehingga marketplace itu terasa penuh dengan penjual-penjual. Bahkan saingan mereka tuh banyak banget dengan mereka berjualan produk yang sama dan harga yang nggak jauh beda seperti itu ya. Bahkan kalau kalian perhatikan banyak banget supplier-supplier dari marketplace yang berbasis aplikasi tadi itu ikut berjualan di marketplace Facebook ini. Aku juga nggak tahu kenapa mereka jadi ikut-ikutan jualan di marketplace Facebook ya. Padahal untuk para dropshipper atau penjual yang tadinya hanya berjualan di Facebook ini sangat menguntungkan ya buat mereka, karena mereka itu tidak terganggu oleh saingan-saingan, bahkan apalagi saingannya itu adalah supplier yang tentunya harganya lebih murah seperti itu ya. Nah, kalau kalian lihat juga banyak banget ya dari customer-customer kita yang pernah beli di produk yang kita jual gitu ibaratnya ya, beralih juga jadi pedagang produk yang sama, atau mungkin mereka itu mencoba untuk menjadi penjual gitu. Nah, itu yang bikin Facebook itu rame banget sama penjual ya. Nah, untuk yang ketiga, alasan kenapa marketplace Facebook ini sepi pelanggan atau sepi orderan ya, itu karena banyaknya penipuan-penipuan yang terjadi di marketplace Facebook. Kalian tahu sendiri kan kalau Facebook itu belum ada kayak pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan juga pembeli untuk transaksi barang atau transaksi penjualannya. Sehingga pada saat penjual menawarkan barang customer dan customer itu memutuskan untuk membeli, itu tidak ada kejelasan paketnya apakah akan datang atau tidak, karena di situ tidak ada tracking status pengirimannya seperti itu. Kecuali kalau misalkan penjual dan pembeli itu berkomunikasi agar barang yang mereka transaksiin itu bisa dilihat status pengirimannya itu udah sampai mana sih, beneran dikirim atau enggak sih. Apalagi kalau misalkan kalian itu menerapkan metode pembayaran transfer di awal. Nah, ini mungkin yang menyebabkan banyaknya penipuan-penipuan yang terjadi di marketplace Facebook, sehingga banyak nih dari customer Facebook itu yang merasa kecewa dan kapok gitu loh ya untuk belanja lagi di marketplace Facebook, karena ya tadi terjadi penipuan atau ketidakjelasan pengiriman barangnya seperti itu. Nah, yang keempat, kenapa Facebook Marketplace itu terasa sepi ya, jarang banget ada yang order.
Itu karena kalian tuh sebagai pedagang atau seller di marketplace itu jarang update produk. Seperti video-video sebelumnya yang udah aku share di channel ini juga tentang cara bagaimana menaikkan traffic, bagaimana cara meningkatkan penjualan, laris jualan di Facebook, banjir order, itu semua udah aku jelasin di video tersebut dan di channel ini juga. Karena kita itu mungkin males atau mungkin dengan kesibukan yang kita lakukan, kita jarang banget update produk, update stok, update lokasi. Ini yang bikin produk kita itu lama lakunya atau bahkan sepi-sepi aja, nggak ada yang beli, seperti itu ya guys. Untuk yang kelima, alasannya kenapa Facebook itu sepi-sepi aja, itu karena kita itu sebagai penjual atau seller di Facebook itu jarang follow up. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan kita mau jualannya itu terus menerus, continue, laris gitu, kita kan harus berinteraksi atau menjalin hubungan baik dengan para customer kita. Nah kalau misalkan para customernya itu nggak di follow up, artinya nggak di maintain gitu ya, nggak dirawat, itu bakal kabur dengan sendiri. Nah sama juga kalau kita jualan di marketplace Facebook, tadinya udah banyak yang order nih di Facebook, tapi lama kelamaan tuh jadi nggak ada sama sekali yang order. Itu karena kita itu jarang follow up tentang produk-produk terbaru kita atau tentang produk-produk yang pernah kita jual. Siapa tahu mereka bisa repeat order dan terus-terusan beli produk kita, seperti itu. Nah untuk yang keenam, ini adalah yang paling menurut aku lumayan penting sih dalam ilmu berjualan gitu ya. Artinya kalau misalkan kita mau jualan itu kan kita memerlukan modal agar bisa berjalan gitu ya proses penjualan kita. Nah sama seperti kita jualan di Facebook, ini kan Facebook Marketplace ini kan adalah platform buat kita berjualan. Nah mereka itu kayak butuh supply dana untuk mereka itu bisa terus mengupgrade atau mempromosikan barang-barang yang kita jual ya. Salah satunya dengan cara kita beriklan. Nah kalau kalian pernah lihat video tutorial bagaimana cara beriklan di Facebook, nah itu perlu banget kita coba untuk meningkatkan penjualan kita biar nggak sepi-sepi aja gitu kan. Ibaratnya siapa sih yang bakal beli produk kita kalau kita itu nggak memasarkannya, seperti itu. Nah sama kayak Facebook Ads ya yang ada di marketplace Facebook ini, kita bisa mempergunakannya untuk mempromosikan produk kita, untuk menjangkau lebih banyak customer kita di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi produk kita tuh bisa lebih banyak terlihat oleh pembeli kita yang sesuai target, seperti itu ya. Nah kalau misalkan kalian setuju, nanti aku bakalan bikinin tutorial bagaimana cara beriklan di FB Ads. Ya kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa komen di bawah channel video ini. Nah yang ketujuh, alasannya kenapa Facebook Marketplace itu turun penjualannya itu karena belum rezeki ya. Nah kalau udah bicara tentang rezeki itu kita udah nggak bisa apa-apa deh, karena semua yang namanya rezeki, jodoh itu di tangan Tuhan ya. Jadi kita tuh sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha gitu ya. Kalau misalkan belum rezeki artinya belum punya kita gitu loh ya kan. Nah kita sebagai manusia yang beriman gitu harus percaya bahwa segala sesuatunya itu datang dari Allah, datang dari Tuhan gitu. Jadi kita harus bersabar dan terus berikhtiar, seperti itu. Nah teman-teman, untuk cara mengatasinya agar marketplace Facebook itu bisa naik lagi penjualannya, itu kebalikan dari tadi ya, ketujuh alasan kenapa bisa sepi gitu. Nah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bekerja sama dengan supplier gitu ya. Mau gimana ya, mereka udah terjun langsung ke marketplace, kita harus bisa bersaing juga sama mereka tentunya, tapi dengan cara bekerja sama. Nah bekerja sama ini tuh gimana gitu kan, kalian bisa menjualkan produk mereka dengan memarkup harga tidak terlalu beda atau tidak jauh beda dengan harga dari supplier yang kontakkan di WA gitu ya. Kalau misalkan kita itu mau bekerja sama dengan mereka, menjualkan produk-produk mereka di Facebook tentunya, dan kita itu meminta potongan harga atau diskon karena mungkin kita bisa beli lebih banyak dari mereka, atau kita bisa menjualkan produknya itu banyak gitu ya. Nah guys, yang kedua, biar marketplace kalian tuh bisa up lagi, banyak yang lagi yang order, kalian bisa memanfaatkan
aplikasi-aplikasi untuk mempercantik foto ya. Jadi produk-produk yang kalian mau jualkan itu bisa diedit dulu, dikasih deskripsi yang menarik. Jadi ini juga udah aku jelasin di video sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita mau jualan yang laris di Facebook itu kita harus memperhatikan yang namanya foto produk ya, karena foto produk itu sangat berperan penting dalam proses penjualan, karena kita kan jualannya online. Jadi orang yang melihat produk kita di luar sana itu kan hanya sekilas dari gambar seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan bahwa foto produk yang kita upload itu resolusinya baik, tidak pecah, dan enak gitu ya, dan orisinil seperti itu ya. Jadi produk yang kita upload itu atau foto produk yang kita upload tuh harus dibedakan dengan pesaing kita. Jadi mungkin kita bisa kasih kayak aksesoris tentang toko kita, atau mungkin kita percantik dengan bingkai atau segala macam. Itu bisa banget bikin produk kalian itu dilihat orang lebih banyak dan diklik kemudian di order seperti itu ya. Nah, yang ketiga, cara agar produk kita tuh bisa laris terus di marketplace Facebook adalah kita sebagai penjual atau pedagang di marketplace Facebook itu harus bisa melakukan metode pembayaran apapun gitu kan. Karena kebanyakan di Facebook itu kan banyak permintaan COD. Nah, kita harus bisa metode pembayaran COD tersebut. Kita bisa cari tahu ekspedisi apa aja sih yang bisa COD-an. Kita bisa kerja sama mereka untuk kita bisa menarik banyak customer agar jadi order di toko kita gitu. Karena kan seringnya kita udah chattingan banyak-banyak seperti itu ya, ternyata pada saat menanyakan bisa bayar di tempat atau tidak, kita menjawab tidak. Nah, itu yang bikin transaksi itu tuh gagal atau tidak jadi. Nah, itu bikin penjualan kita juga menurun. Nah, kita harus memperhatikan hal itu juga. Nah, aku juga udah share juga di channel ini tentang bagaimana cara daftar COD lewat JNT, lewat Jet. Kalian bisa tonton sendiri karena video itu bermanfaat banget buat kalian yang jualan online ya, apalagi di luar marketplace seperti Facebook ini gitu ya. Nah, untuk yang keempat, cara agar kita bisa laris lagi jualan di marketplace Facebook adalah tidak malas untuk update produk ya. Kita bisa update setiap hari, atau kalau misalkan kita lagi sibuk banget ya, minimal 3 hari sekali kita update gitu. Kita atur lokasinya kembali seperti semula seperti target yang kita tujukan, produk itu tuh mau dijual di mana seperti itu ya. Nah, cara terakhir ini mungkin bisa menjadi alternatif lain kalau misalkan cara-cara yang tadi udah aku sebutin ini kurang efektif. Kalian bisa beriklan di FB Ads seperti yang udah aku bilang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian mau jualan yang laris tuh ya beriklan, modal dulu gitu kan, top up di FB Ads untuk menjaring lebih banyak customer gitu ya. Tentunya sesuai dengan target usia dan kebutuhan seperti itu. Mungkin segini dulu share dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan lancar rezeki seperti air yang mengalir gitu ya. Dan pokoknya tetap semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.